Hai Bro Ensas, kaulah muda di masanya, serta kawan muda zaman now yang berwawasan dengan tentang waktu luas. Saat musim politik di tahun yang kebetulan sangat penting bagi dunia politik, kayaknya gak asik tuh kalau zona lawas gak ikut nimbrung tipis-tipis ngomong soal politik. Ya kali ini gue nekat untuk ngebahas soal politik sambil kita dengerin lagu-lagu yang bertema politik dari Bang Iwan Fals. Tapi ada tapinya nih, karena ini adalah channel Zona Lawas, maka gue akan ngomongin politik di era lawas. Bukannya buat cari aman, tapi buat cari selamat. Nah, tapi tetap ada tapinya lagi. Ya tipis-tipis gak apa-apa lah, agak yang kekini-kinian. Kuatnya belenggu besi mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati menujam di ulu hati. Sanggupkah takkan lari walau akhirnya pasti mati. Di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata. Ah, itu soal biasa yang singgah di depan mata kita. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, memburu kalah dengan cara main kayu hingga
sebelumnya, kenapa bahasan politik seringkali kita dengar sebagai pembahasan tepi jurang? Kira-kira kayak gini penjelasannya. Makna simpel dari politik menurut gue nih adalah segala hal tentang kekuasaan. Maka ketika bahasan kita menyinggung atau bikin merah kuping penguasa yang kebetulan otoriter, ya seperti yang tadi gue bilang, politik kan tentang kekuasaan ya. Maka pembahasan tersebut jadi punya resiko besar. Di antaranya adalah mereka menggunakan alat-alat kekuasaan untuk membungkam mulut lu yang nyinyir menurut kuping mereka. Gua kasih contoh supaya clear. Ngebahas model rambut katro di Korea Utara merupakan pembahasan tepi jurang. Ya enggak? Hati-hati kalau bercanda, nuklir urusannya. Jangan bicara soal idealisme. Mari bicara berapa banyak uang di kantong kita, atau berapa dahsyatnya ancaman yang membuat kita terpaksa onani. Jangan bicara soal nasionalisme. Mari bicara tentang kita yang lupa warna bendera sendiri, atau tentang kita yang buta bisul tumbuh subur di ujung hidung yang memang tak mancung. Jangan perdebatkan soal keadilan, sebab keadilan bukan untuk diperdebatkan. Jangan cerita soal kemakmuran, sebab kemakmuran hanya untuk anjing situan Polan. Lihat di sana, si urip meratap di teras marmer direktur murtad. Lihat di sana, si Icih sedih diranjang empuk waktu majikannya menindih. Lihat di sana, parade penganggur yang tampak murung di tepi kubur. Lihat di
mencuri, yang timbul sebab nasinya dicuri. Jangan bicara soal runtuhnya moral, mari bicara tentang harga diri yang tak ada arti, atau tentang tanggung jawab yang kini dianggap sepi. Oke, sok serius lagi. Sekarang kita bicara politik sebelum Indonesia merdeka. Nah, gue punya pertanyaan. Bener gak sih? Menurut buku sejarah di sekolah kita, Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Apa itu benar? Benarkah hal itu? Soalnya itu rada kontradiksi. Masih menurut buku sejarah sekolah juga nih. Nama Indonesia itu kan baru tercetus sebagai cita-cita bersama secara resmi pada Kongres Sumpah Pemuda di tahun 1928. Lalu baru kemudian dinyatakan sebagai negara pada saat proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Ya karena gue dulu kebanyakan tidur waktu sekolah, maka buat yang paham nih, ada nggak yang bisa jelasin? Jadi sebetulnya negara kita itu pernah dijajah berapa lama ya? Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa.
pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Masih bicara tentang politik sebelum Indonesia merdeka. Jangan mau cari aman. Kata buku sejarah, Belanda menjajah Indonesia. Tapi kata buku sejarah juga yang datang di tahun 1800 itu kan VOC. Nah, menurut info di buku itu juga nih, VOC itu adalah perusahaan. Bener gak? Ini bikin gue tambah kusut cuy. Jadi yang ngejajah kita itu perusahaan. Karena gue makin kusut, akhirnya gue cari-carilah infonya di internet. Menurut info di internet, di rentang waktu itu Belanda sebagai negara juga pernah dijajah oleh Prancis. Kemudian setelahnya dijajah lagi sama Jerman. Jadi Belanda ngejajah kita tuh kapan? Ya ini sih pikiran ngaco aja ya. Menurut gue untung perusahaan-perusahaan di dunia lain gak ada yang niru strategi bisnisnya VOC. Kalau sampai kejadian kan miris banget nih ngejawab soal ujian sejarah. Siapakah yang menduduki negara X di tahun sekian? A. McD, B. Topet, C. TikTok. Aneh gak sih? Negara X dijajah TikTok selama sekian tahun. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan
bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Mungkin ada yang sama nih kayak gue, pernah heran waktu masih kecil. Kenapa di wilayah Kalimantan ada 3 negara yang berkuasa, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jawaban dari guru sejarah gue, itu terjadi karena ada 2 penjajah yang berbeda di wilayah tersebut. Ya sederhananya karena urusan bagi-bagi jatah kafling tanah jajahan antara Belanda dan Inggris. Nah, otak gue jadi traveling lagi nih. Kalau saat itu misalnya, ini misal ya, Depok, Tangerang, Bekasi dijajah sama Inggris, maka bisa jadi kita yang ada di luar wilayah itu akan jadi beda negara sama saudara-saudara kita di Depok, Tangerang, dan Bekasi. Benar nggak? Nah kalau dilihat-lihat, ya ini sih menurut pemahaman sempit gua aja ya, negara-negara tetangga yang jadi jajahan Inggris kok kayaknya lebih gimana gitu ya. Kemajuan di negara-negara tetangga itu terjadi karena Belanda lebih kemaruk ketimbang Inggris, atau kitanya sendiri nih yang gak bisa urus. Ya masa supaya maju kita harap dijajah Inggris? Gila kali loh. Bunga-bunga kehidupan tumbuh subur di trotoar, mekar liar di mana-mana. Langkah-langkah garang datang, hancurkan wanginya kembang. Engkau diam tak berdaya, bungaku. Bunga liar, bungaku. Bunga trotoar. Menggelar mimpi yang panjang, kaki 5 menggelar resah. Di emperan toko besar, koar mulutmu berkobar, kaki 5 makin menjalar. Bungaku, bunga liar, bungaku. Bungaku,
kita tinggalkan soal penjajahan dan masuk ke masa Orde Baru. Gue ada cerita nih. Jadi waktu itu gue naik beca sama guru gue yang kebetulan ngajakin gue untuk numpang di beca yang dia naikin. Nah di beca itu gue punya pertanyaan nih ke guru gue. Pak, apa sih pentingnya merdeka? Nah jawaban dari gue adalah supaya kita bisa menentukan nasib sendiri. Bijaksana banget emang guru gue. Tiba-tiba bang becanya nyamber. Lah emang nasib mah yang nentuin kita sendiri. Mau merdeka mau enggak, ya nasib saya mah tetap aja jadi tukang beca. Terus guru gue nyaut dong. Ya enggak dong bang, penjajah mana mungkin mikirin kita yang bukan rakyatnya. Dengan memiliki penguasa dari kalangan rakyat kita sendiri, tentu penguasanya akan membawa kita kepada kemakmuran, kata guru gua dengan berapi-api. Tukang beca itu pun ngakak. Lah apa iya? Kenyataannya yang makmur itu kan cuma penguasa dan orang-orang di sekelilingnya Pak Guru. Wih gawat tukang beca. Ditambahin lagi sama tukang beca. Makmur kok ngarep sama penguasa? Ya mending minta sama Tuhan toh Pak Guru. Lagian nih, kalau semua orang makmur, kan nanti kasihan penguasanya jadi bingung. Nanti siapa yang masih mau narik beca, gotong batu, nyemen, nanam padi. Singkat cerita, gue pun mendadak diajak turun sama guru gue dari beca tadi. Karena dia bilang, dia tuh gak mau bikin gue terpapar pikiran radikal dari tukang beca tadi. Aku mendengar suara jerit makhluk terluka, luka hidupnya, luka. Orang memanah rembulan, burung sirna sarangnya, sirna hidup redup alam semesta, luka. Banyak orang hilang nafkahnya. Aku bernyanyi menjadi saksi. Banyak orang dirampas haknya. Aku berani menjadi saksi. Mereka dihinakan
cerita pada era setelah reformasi. Nah, harusnya sih gue nggak perlu takut nih ngomongin era ini. Karena secara usia, mereka yang ngaku jadi mahasiswa di era reformasi 98 dan menduduki atap gedung DPR itu sebenarnya masih adik-adik gue lah. Tapi, oh iya, gue harus ingat, secara usia mereka masih adik-adik gue lebih tua. Tapi secara kemampuan untuk ngandangin, waduh sebentar, gue baca WhatsApp dulu nih. Di depan rumah ada tukang bakso megang HP. Oke, gue lanjutin omongan yang terputus tadi. Untungnya tuh adik-adik gue dan beserta senior-seniornya yang sekarang jadi penguasa, menurut pengamatan gue mereka adalah orang yang sangat mencintai rakyat, menyuarakan aspirasi orang-orang kecil, serta selalu bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Gue jamin itu. Sebenarnya gue dari tadi tuh heran, apa sih maksud lagu-lagu yang gue putar di konten ini? Pikiran kok negatif mulu ya, gak mau bangun optimisme gitu ya. Gimana kita mau maju? Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh.
bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oh, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Di jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya